Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Randistia Fitria dengan NIM 23051204127 dari kelas Teknik Informatika D 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Langsung saja, yaitu di sini terdapat beberapa bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian, fungsi, dan jenis-jenis. Nah, ini masuk ke pengertian, yaitu apa sih memori komputer itu? Memori komputer adalah bagian penting dari sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan oleh Central Processing Unit atau CPU atau unit pemrosesan pusat. Dalam pengertian yang lebih teknis, memori komputer adalah tempat penyimpanan sementara untuk program dan data yang diperlukan oleh CPU untuk melakukan tugas-tugasnya. Memori komputer sangat penting dalam menentukan kinerja dan kapabilitas sistem komputer. Semakin besar dan lebih cepat memori, semakin baik kinerja sistem komputer akan menjadi. Namun, perlu diingat bahwa memori adalah salah satu komponen yang dapat ditingkatkan dalam sebuah sistem untuk meningkatkan kinerja, tetapi tidaklah satu-satunya faktor yang memengaruhi kinerja keseluruhan. Nah, selanjutnya ada fungsi memori komputer. Fungsi memori komputer ini adalah komponen kunci dalam sistem komputer yang memainkan peran penting dalam menyimpan data, menjalankan program, dan mendukung operasi keseluruhan dari sebuah sistem komputer. Memori komputer memiliki beberapa fungsi penting dalam menjalankan operasi dan tugas-tugas pada sistem komputer. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi utama dari memori komputer. Yang pertama yaitu menyimpan data dan instruksi. Memori komputer digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Data dan instruksi disimpan dalam memori sehingga dapat diakses dengan cepat oleh CPU saat dibutuhkan. Yang kedua, ada meningkatkan kinerja sistem. Nah, memori yang cukup besar dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan karena memungkinkan program untuk berjalan dengan lebih efisien. Dengan adanya memori yang cukup besar, CPU dapat mengakses data dan instruksi dengan lebih cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menunggu data yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kapasitas penyimpanan. Memori komputer memungkinkan sistem untuk menyimpan data dan instruksi dengan jumlah yang lebih besar daripada hanya mengandalkan CPU. Dengan adanya memori yang cukup besar, program dapat memuat dan menyimpan data lebih banyak yang dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan sistem. Yang keempat, yaitu membantu mengelola dan mengakses data. Memori membantu mengelola dan mengakses data dengan lebih efisien. Dengan adanya cache memori dan virtual memory, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data yang sering digunakan. Yang terakhir yaitu ada menjaga keamanan data. Memori komputer juga berfungsi untuk menjaga keamanan data karena dapat memungkinkan enkripsi data. Selain itu, bisa memberikan perlindungan akses ke data dan instruksi tertentu. Nah, lanjut, ini ada jenis-jenis memori komputer, yaitu ada memori primer, memori sekunder, dan memori cache, dan memori register. Memori primer sendiri ada dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM sendiri ada DRAM dan SRAM, dan ROM itu ada MROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash ROM. Dan kemudian memori sekunder ini ada hard disk, floppy disk, CD, dan DVD. Nah, masuk ke memori primer, yaitu memori primer juga dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama memuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer, dan kemudian prosesor memulai eksekusi.
Memori primer bersifat volatil, yang berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Memori primer juga lebih mahal daripada memori sekunder, dan kapasitas memori utama terbatas dibandingkan dengan memori sekunder. Nah, memori utama itu dibagi menjadi dua bagian kan sebelumnya. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan RAM. RAM itu adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU. Memori ini adalah perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan sementara data, program, atau hasil program. Digunakan untuk membaca atau menulis data di memori sampai mesin bekerja. RAM bersifat volatil, artinya jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, informasi yang tersimpan di dalam RAM akan hilang. Semua data yang tersimpan dalam memori komputer dapat dibaca atau diakses secara acak setiap saat. Nah, di RAM sendiri itu ada dua jenis, yaitu ada DRAM dan SRAM. DRAM atau Dynamic Random Access Memory itu adalah jenis RAM yang digunakan untuk penyimpanan dinamis data dalam RAM. Oleh karena itu, chip DRAM dapat menyimpan lebih banyak data daripada chip SRAM dengan ukuran yang sama. Namun, kapasitor perlu terus diperbarui untuk menyimpan informasi karena DRAM tidak stabil. Jika daya dimatikan, penyimpanan data di memori hilang. Nah, yang kedua itu ada SRAM atau Static Random Access Memory. Ini adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis di dalam memori. Artinya, penyimpanan data di SRAM tetap aktif selama sistem komputer memiliki catu daya. Namun, data hilang di SRAM jika saat terjadi kegagalan daya. Selanjutnya itu ada ROM. ROM itu adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Memori primer jenis ini adalah memori read-only yang hanya dapat membaca informasi, data, atau program tersimpan, tetapi kita tidak dapat menulis atau mengubah apapun. ROM ini berisi beberapa instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau membuat komputer. ROM bersifat non-volatil, artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan. Nah, ROM sendiri itu ada 5 jenis, yaitu yang pertama MROM atau Masked Read Only Memory. Ini adalah jenis memori read-only tertua yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam chip MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang kedua, ada PROM atau Programmable Read-Only Memory. Ini adalah jenis RAM digital di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program diinginkan hanya sekali menggunakan pemrograman PROM khusus atau perangkat burning PROM. Setelah itu, data atau instruksi tidak dapat diubah atau dihapus. Yang ketiga ada EPROM atau Erasable and Programmable Read-Only Memory. Ini jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatil yang menyimpan data saat tidak ada catu daya dan juga dapat menyimpan data selama minimal 10 hingga 20 tahun. Dalam EPROM, jika kita ingin menghapus data yang tersimpan dan memprogramnya kembali, pertama-tama kita harus melewatkan sinar ultraviolet selama 40 menit untuk menghapus data. Setelah itu, data dibuat ulang di EPROM. Keempat, ada EEPROM atau Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory. Ini adalah ROM yang dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram yang digunakan untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatil yang datanya tidak dapat dihapus atau hilang, bahkan listrik dimatikan. Yang terakhir ada flash ROM, yaitu flash memory.
yang dimana ini adalah chip memori penyimpanan non-volatil yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut block atau sektor. Flash memory adalah bentuk EEPROM dari memori komputer dan isi atau data tidak dapat hilang ketika sumber listrik dimatikan. Hal ini juga digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat digital. Lanjut, ada memori sekunder. Memori sekunder ini adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan, yaitu hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Berikut selanjutnya ada jenis memori sekunder, yaitu yang pertama ada hard disk. Hard disk ini adalah perangkat penyimpanan permanen komputer. Hard disk bersifat disk non-volatil yang secara permanen menyimpan data, program, dan file, dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan. Biasanya, hard disk terletak secara internal pada motherboard komputer yang menyimpan dan mengambil data menggunakan satu atau lebih piringan disk yang berputar cepat dan kaku di dalam casing yang tertutup udara. Kemudian yang kedua ada floppy disk atau disket. Floppy disk adalah sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Nah, jenis memori ini adalah jenis perangkat penyimpanan portable tertua yang dapat menyimpan data hingga 1,44 MB. Karena sebagian besar program berukuran lebih besar, diperlukan banyak disket untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disket saat ini tidak digunakan lagi karena penyimpanan memorinya yang sangat rendah. Yang ketiga ada CD atau compact disk. CD adalah perangkat penyimpanan disk optik, singkatan dari compact disk. Ini adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file OS, file backup, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. Yang terakhir yaitu ada DVD, yang dimana ini adalah perangkat penyimpanan cakram optik, singkatan dari Digital Video Display atau Digital Versatile Disc, yang memiliki ukuran yang sama dengan CD tetapi dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar daripada compact disk. Selanjutnya itu ada memori SASE. Saya kurang tahu penyebutannya seperti apa, SASE atau CACE. CACE sih biasanya. Nah, memori CACE ini adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja tinggi, dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memori CACE menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Hal ini juga mengurangi waktu akses data dari memori utama. CACE lebih cepat dari memori utama dan kadang-kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Di memori CACE itu ada beberapa tingkatan ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada L1 CACE, yang kedua ada L2 CACE, yang ketiga ada L3 CACE. L3 CACE ini yang tertinggi ya, dimana kayak digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi gitu. Selanjutnya atau yang terakhir ada memori register. Memori register ini adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memori register termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Ini adalah bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Memori register itu berukuran 16, 32, dan 64 bit. Ini
menyimpan sementara instruksi data dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respons yang lebih cepat ke CPU. Nah, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kekurangan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.